Halo, selamat siang semuanya. Welcome to IG Live Marhalet Series. Mari hidup, sehat ngobrol edukatif. Rumah Sakit Umum UKI. Halo nih sobat UKI hebat. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Apalagi masih pandemik di tengah saat ini meskipun sudah pandemik yang melandai. Tapi ada pepatah berbicara, tak kenal maka tak sayang. Sebelum memulai, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Suster Surya Lestari Sinaga. Saya saat ini masih bekerja di Rumah Sakit UKI. Kemudian saat ini saya menjadi host di acara IG Live saat ini dengan topik mengenal tuberkulosis pada anak. Wah, topiknya menarik ya. Nah, kita juga saat ini sedang kedatangan narasumber. Narasumbernya yang pasti dokter kita yang cantik dan menarik, yaitu Dokter. Halo, Halo dok, selamat siang dok. siang. Sorry tadi kameranya terbalik. Apa kabar, Suster Surya? Halo. Baik-baik juga dokter. Dokter apa kabar? Sehat ya dok ya? Sehat, puji Tuhan. Gimana nih Iya kabarnya dok. sobat Uki yang lain? Pastinya kita berharap semua sehat-sehat dok, meskipun masih di tengah pandemik saat ini ya dok ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini suaranya kedengaran jelas nggak? Jelas dok? Jelas ya, soalnya lagi habis hujan kan. Iya dok. Takutnya sinyalnya jelek. Oke dok, kita dok sebelum kita masuk dalam topik dok, saya persilahkan dok, dokter untuk memperkenalkan diri dulu dok. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Mildy Felicia, dokter spesialis anak, salah satu dokter spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit UKI. Kalau ada pasien-pasien saya di sini pasti udah kenal ya. Tapi buat yang belum pernah ketemu sama saya, salam kenal. Mudah-mudahan Sobat UKI semuanya sehat ya. Tuh. Oke dok, terima kasih dok. Terus kesibukan dokter saat ini apa aja nih dok? Selain di UKI dok, di aktivitas dokter? Ya, sibukan sih praktek aja ya, nggak ada kesibukan lain. Sebagian besar sih di UKI, setiap hari Senin sampai Jumat di UKI, sisanya ada di beberapa tempat praktek lain gitu. Tapi kalau di UKI sih hampir tiap hari ada, jadi siapa yang mau ketemu, yang mau konsul-konsul, yang mau imunisasi, mari merapat gitu ya, Suster Surya ya. Di Oke UKI deh, pastinya semuanya dokter ada ya. kok. Mudah-mudahan semuanya Iya bisa dok. memfasilitasi, puji Tuhan. Iya Tuh. dok, dan ini karena pakai masker ya dok ya, kalau dibuka ya pastinya dokter Mildi menarik, cantik ya dok ya, dan edukatif banget loh dok. Kebetulan Kok juga dokter anak saya ya dok ya. dokter anak-anaknya. Iya, ke dokter anak, iya betul dok. Iya. Dok, gini dok, Ya, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada besok, tanggal 24 Maret 2022 nih dok. mm-mm. Kita ngangkat topiknya dengan tuberkulosis pada anak. Jadi kalau menurut dokter sendiri nih dok, bagaimana sih dok kondisi penyakit TBC sendiri di Indonesia? Terus bagaimana juga dok kalau di kalangan anak-anak menurut dokter? Oke, jadi benar ya, tanggal 24 Maret tuh di dunia loh, bukan cuma di Indonesia aja, itu adalah Hari Tuberkulosis. Jadi satu dunia nih bukan merayakan ya, tapi kita justru prihatin gitu, karena ternyata setelah sekian lama ratusan, mungkin apa ya, mungkin udah puluhan atau ratusan tahun atau ribuan tahun, bahkan saya kurang paham, kurang kurang ingat, bakteri itu pertama kali ditemukan dan sampai saat ini masih ada gitu. Dan lebih prihatinnya lagi adalah negara kita Indonesia ini masih masuk dalam peringkat 3 terbesar. Kalau kita Wah, sekolah mah 3 terbesar mah hebat ya, prestasi. Tapi kalau masalah penyakit, kalau kita masuk 3 besar tuh bukan prestasi ya, itu sesuatu yang
memprihatinkan. Dan dari tahun 2019 mungkin ya, Indonesia tuh masih di peringkat 2, kadang-kadang tukar-tukaran sama India, dan yang peringkat 3-nya tuh adalah Cina. Jadi kita lihat bahwa memang negara-negara yang populasi penduduknya tuh sangat-sangat padat, yang angka kejadian tuberkulosisnya tuh lebih lebih tinggi gitu ya. Di negara-negara lain tuh udah nggak ada lagi kuman TB ya. Jadi kalau kalau ada misalnya di Amerika ditemukan ada pasien tuberkulosis, dia diisolasi kayak pasien COVID gitu. Sedangkan kita di Indonesia karena angka kasusnya masih tinggi banget, ya orang yang didiagnosis TB ya seperti biasa aja, nggak perlu isolasi kayak COVID sekarang gitu ya. Dan semakin tinggi kasusnya pada dewasa, otomatis itu akan mempengaruhi juga angka kasus pada pasien anak. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada umumnya pasien anak itu tertular dari orang dewasa. Saya bilang pada umumnya ya, walaupun tidak 100% semuanya akan tertular dari orang dewasa yang positif TB, tapi sebagian besar seperti itu. Jadi bebannya masih tinggi nih, beban untuk jadi masalah kesehatan di Indonesia ya, meningkatkan angka kesakitan dan juga meningkatkan angka kematian. Karena walaupun kita familiar sekali dengan penyakit tuberkulosis ya, bahkan orang ada yang bilang oh flek paru atau paru-paru basah, tapi tidak sedikit juga kasus-kasus orang dengan tuberkulosis yang akhirnya meninggal dunia, bahkan pasien-pasien anak pun juga gitu. Nah, itu biasanya lebih besar kasusnya kalau tuberkulosis itu disertai sama penyakit yang lain, misalnya ada HIV-nya gitu ya, atau dia masuk dalam kategori tuberkulosis yang udah nggak sensitif lagi sama obat-obat yang awal gitu. Jadi kondisinya masih memprihatinkan lah, ini bukan prestasi buat negara kita, dan tujuannya tahun 2030 kita di Indonesia tuh udah nggak punya lagi tuberkulosis. Mudah-mudahan sih bisa tercapai ya. Gitu, Suster Surya. Oke dokter, terima kasih. Terus dok, kalau panjang ya dok ya, kita jadi langsung terbuka ya dok ya penjelasan dokter. Peringkat ketiga terbesar di dunia. PR banget ya dok untuk negara kita juga ya dok. Iya. Dan pastinya untuk diri kita sendiri pertama keluarga. Untuk itu teman-teman semuanya mari kita menyimak, dan ada keluarga boleh kita invite, kita ikutin IG ini, IG live-nya. Terus dok, pertanyaannya nih dok, ada lagi nih dok, apa sih dok yang disebut tuberkulosis pada anak? Terus gejalanya apa aja sih dok? Seberapa bahaya tuberkulosis pada anak itu dok? Gitu loh dok. Terus penjelasan dokter tadi juga mengatakan tertular dari orang dewasa, tapi meningkatkan kesehatan, tapi cuma dapat juga meningkatkan kematian. Tuh maksudnya gimana dok? Apakah orang awam tuh bilangnya tuh dok kadang TBC pada anak itu genetik nggak sih gitu? Terus kalau misalnya dalam satu keluarga itu orang tuanya memiliki riwayat TBC, apakah resiko tuh dok untuk anaknya juga tertular? Silakan dokter. Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Yang pertama, Ya, kita harus kenal dulu apa sih yang disebut dengan penyakit TBC gitu ya, atau penyakit TB. Nah, sebenarnya penyakit tuberkulosis itu suatu penyakit infeksi nih. Jadi kalau infeksi pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab dari penyakit infeksi tuberkulosis itu disebabkan oleh karena kuman atau bakteri yang kita kenal dengan namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bukan virus, dia bukan jamur, dia bukan parasit, tapi dia kuman atau bakteri, ya. Dan biasanya infeksi karena kuman tuberkulosis ini, Mycobacterium tuberculosis itu biasanya menyerang paru-paru. Tapi tidak sedikit juga yang menyerang organ lain di luar paru, ya. Misalnya ada ke tulang, ada ke kelenjar getah bening, bahkan ada juga yang ke usus. Gitu. Jadi macam-macam nih. Cuman memang karena sebagian besar menyerangnya paru, jadi kita biasanya lebih kenal, oh TBC berarti infeksinya di paru-paru ya. Makanya ada yang bilang flek paru gitu ya, atau paru-paru basah gitu. Terus karena dia penyakit infeksi, jadi sebenarnya dia menular ya, infeksius lah gitu. Jadi sebenarnya dia menular. Nanti kita akan ngobrol dikit lah soal penularannya ini. Nah, gejala dari penyakit tuberkulosis ini ada gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin biasanya kita curiga nih kalau misalnya dia TBC tuh dia batuk-batuk gitu.
ya batuk-batuk berdahak atau batuk-batuk lama. Nah, pada pasien anak nih, batuk-batuk juga sebenarnya merupakan salah satu tanda klinis gitu ya atau gejala yang muncul gitu. Tapi tidak sekhas pada pasien dewasa. Kenapa? Karena batuk pada anak yang kita curigain jadi TBC itu adalah harus batuk yang sudah lebih dari 2 minggu. Dan batuknya itu sudah disingkirkan penyebab lain. Nah, kan kita batuk macam-macam ya. Ada orang yang batuknya karena alergi. Misalnya, anak saya kalau batuk tuh malam lebih sering gitu. Karena mungkin udaranya lebih dingin gitu ya. Atau kalau di ruangan ber-AC lebih gampang batuk gitu. Itu sensitif. Nah, untuk menentukan ini batuknya TB atau bukan pada pasien anak, selain durasinya harus sudah 2 minggu, kita harus nyingkirin juga nih dia bukan batuk alergi, bukan batuk karena orang sensitif, dan juga bukan batuk yang disebabkan oleh karena infeksi lain, misalnya infeksi virus gitu ya, selesma atau influenza itu kita harus singkirkan dulu. Nah, kalau nggak bisa khas dengan batuk, apalagi ada gejala lain nih, demam. Ya, demam pada anak yang kita curigain tuberkulosis tuh biasanya sih nggak yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Mungkin 38 atau 37,8 ya. Demamnya sumeng-sumeng gitu ya. Anget-anget. Dan demam ini juga harus berlangsung lebih dari 2 minggu gitu. Kalau demamnya cuma 3 hari gitu, kayaknya bukan nih. Nah, setelah demamnya udah 2 minggu naik turun, kita harus singkirkan juga penyebab-penyebab demam yang bisa bikin demam 2 minggu juga. Misalnya apa yang paling sering pada anak biasanya infeksi saluran kencing gitu ya. Kalau kita udah bisa singkirkan penyebab demam lain, oke, kita bisa masukkan, oke, mungkinlah ini tuberkulosis. Terus gejala apa lagi? Gejala yang ketiga tuh biasanya anaknya berat badannya turun atau nggak naik-naik. Dengan catatan dia udah dikasih makan yang bagus, frekuensinya cukup, komposisinya bagus, kebutuhan nutrisinya terpenuhi, tapi nggak naik-naik nih dok, atau malah turun dok gitu ya. Plus lemah, letih, lesu. Jadi kalau ada 4 tadi saya bilang, berat badan turun atau susah naik, demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, plus lemah, letih, lesu, ini sudah sangat-sangat membuat kita berpikir apakah mungkin ini tuberkulosis. Jadi kalau orang tua di rumah sudah mengenali gejala seperti ini, tidak ada salahnya untuk langsung membawa ke dokter untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Nah, terus bahaya nggak sih? Ya, semua penyakit kalau tidak diterapi dengan baik, ya pasti akan ada bahayanya gitu. Karena semua penyakit itu punya komplikasi. Dan seperti yang tadi saya bilang, infeksi akibat kuman tuberkulosis itu bukan cuma di paru aja, dia bisa kemana-mana, bahkan bisa ke otak juga gitu ya. Sekalipun dia tidak muncul di luar paru, kalau kondisi yang ada di parunya tidak diterapi, otomatis dia akan mempengaruhi imunitas. Kalau sistem imun sudah terganggu, bisa saja yang lain-lainnya pun ikut masuk gitu ya. Bukan hanya karena si tuberkulosisnya aja, nanti dia bisa juga ketemu sama penyebab-penyebab infeksi lain gitu ya. Itu beberapa komplikasi nanti kita bisa bahas. Kalau dibilang apakah tuberkulosis itu genetik, jawabannya sih enggak. Cuman memang sebagian besar yang orang tuanya tuberkulosis, anaknya tuberkulosis juga, sama-sama positif. Nah, ini tuh bukan penyakit turunan gitu ya, tapi penyakit infeksi. Artinya penyakit menular lah gitu. Kenapa begitu? Karena penularan dari kuman, penularan dari tuberkulosis, infeksi karena tuberkulosis itu yang disebabkan oleh karena droplets. Saya rasa sih sekarang orang udah familiar ya dengan istilah droplets ya, karena COVID. Kita juga udah belajar semua ya bahwa penularannya COVID itu droplets, makanya orang disuruh pakai masker ya kan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, si tuberkulosis itu juga sama, penularannya droplets. Artinya dari dahak yang mengandung kuman. Jadi kalau ada orang yang kontak erat menderita tuberkulosis ya, yang bakterinya terdapat di dalam sputum atau dahak, kemudian dia menggunakan alat makan yang sama,
alat minum yang sama, atau bahkan etika batuknya dan membuang dahaknya tidak tepat, ya otomatis orang yang berada di sekitarnya dia, yang paling dekat dengan dia, akan beresiko untuk tertular. Makanya timbul stigma gitu. Genetik sih nih kayaknya, soalnya bapaknya tuberkulosis, anaknya tuberkulosis, ibunya tuberkulosis. Ya sebenarnya karena penularannya sangat cepat gitu ya di daerah yang dekat gitu. Orang tuanya nggak ada yang positif kok dok gitu, semuanya udah pernah diperiksa dahaknya negatif. Tapi ternyata ada tetangga sebelah rumahnya yang deket banget ternyata positif, terus dia suka apa, buang dahak di sembarangan gitu ya, kumannya kan deket gitu ya jaraknya, jadi dia bisa aja ketularan dari lingkungan yang terdekat. Makanya untuk mendiagnosis tuberkulosis, nomor satu tuh kontak. Jadi ada nggak kontak, nggak ada bedanya sama pasien COVID kan, ada kontak nggak sama pasien COVID. Iya Jadi dok. juga gitu, ada kontak nggak sama orang yang terbukti TB gitu. Jadi bukan penyakit genetik, tapi ini penyakit infeksi yang menular gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke dok. Kemudian nih dok, jadi TB pada anak berarti kan infeksius gitu ya dok ya. Terus tadi dokter menjelaskan ada yang ke otak, tulang, bahkan usus ya dok ya juga. Dan seberapa parahnya berarti harus diobatin ya dok. Tapi kenapa sih dok kok TB pada paru dia bisa ke otak, ke tulang atau ke usus seperti itu ya dok ya? Itu gimana ya dok perjalanannya? Kemudian kalau misalnya untuk membedakan TB dewasa dan anak tadi dokter sudah menjelaskan, tapi resiko keparahan itu sebenarnya pada anak atau pada dewasa dok? Gitu. Silakan dok. Jadi kenapa TB itu bisa kemana-mana gitu ya? Kalau kita secara khusus belajar ya dalam dunia kedokteran atau dunia medis, jadi setiap penyakit infeksi itu ada perjalanannya, gimana dia muncul di sini sampai akhirnya dia muncul di situ gitu ya. Nah, si kuman TB ini setelah dia masuk ya, dropletnya masuk ke dalam tubuh kita, dia tuh akan punya masa inkubasi kan ya, kayak misalnya si A ketularan dari bapaknya sudah ada gejala, tapi bisa saja si A ini akan muncul gejalanya tuh misalnya 2 bulan lagi atau 3 bulan kemudian atau bahkan 1 tahun kemudian gitu. Jadi fase inkubasinya tuh sebenarnya bervariasi dan ada kalanya dia cukup panjang. Nah, ketika sudah muncul gejala, perjalanan kumannya itu akan lewat 2 jalan gitu. Ada yang menyebar lewat pembuluh darah, ada juga yang menyebar lewat saluran kelenjar getah bening. Nah, makanya akan ditemukan manifestasi klinis atau tanda-tanda gejala klinis yang berbeda-beda pada berbagai tempat gitu. Cuman memang dari apa yang sudah diamati, itu lebih banyak ditemukan kumannya yang primer itu pada parenkim paru gitu. Makanya gejalanya lebih sering muncul di saluran pernafasan dan temuan klinisnya juga lebih banyak pada saluran pernafasan, daerah paru-paru gitu ya. Tapi masih banyak juga nih kejadian yang seperti infeksi selaput otak karena kuman tuberkulosis itu banyak ya. Bahkan infeksi usus yang disebabkan oleh karena kuman tuberkulosis yang angka kematiannya itu tinggi gitu ya. Dan kadang-kadang kita suka nggak kepikiran gitu kalau ini tuberkulosis, karena kita mikirnya hanya tuberkulosis paru-paru. Ini bukan paru-paru gejalanya, nggak mungkin lah tuberkulosis gitu. Jadinya ada gap antara munculnya gejala klinis sampai ke diagnosis yang menyebabkan nantinya perjalanan penyakitnya jadi lebih berat, ya otomatis pengobatannya lebih susah dan prognosisnya gitu ya untuk angka kesembuhannya juga jadi lebih buruk gitu. Terus berat ringannya penyakit itu sebenarnya bervariasi ya. Bervariasi itu artinya banyak faktor yang berperan. Nomor satu adalah faktor hostnya sendiri, faktor pasiennya sendiri. Bagaimana sih ketahanan tubuh pasien ini gitu ya. Kalau gini kan kita khususnya ngomongin anak ya. Bagaimana sih ketahanan tubuh anak
ketika dia terpapar tuberkulosis. Faktor adalah imunisasi, ya. Imunisasi Halo dok, agak nge-lag tadi ya. iya dok, oke dok, udah stabil dok. Sampai di mana tadi kedengarannya ya? Imunisasi dok. Oke, jadi ada salah satu imunisasi dasar itu yang namanya BCG. Nah, BCG itu dipakai secara khusus untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap kuman Mycobacterium tuberculosis, kuman yang menyebabkan infeksi tuberkulosis, ya. Nah, TBC ini semua vaksin termasuk vaksin BCG, dia tidak akan menjamin 100% orang tidak akan terinfeksi penyakit tersebut, ya kan? Kita udah divaksin COVID, masih bisa kena COVID, ya kan? Ya. Ini sama konsepnya, sudah divaksinasi BCG, tetap masih bisa kena tuberkulosis infeksi. Tapi yang jadi jaminan adalah kalau kita sudah diimunisasi, kita udah punya kekebalan tubuh, maka kita akan lebih kecil kemungkinannya untuk jadi sakit yang berat. Jadi kalau kita udah divaksin, otomatis daya tahan tubuhnya sudah terbentuk duluan, sehingga ketika kita sakit kita tuh cenderung ringan dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Jadi satu, itu yang mempengaruhi keparahan penyakit itu satu adalah si pasiennya sendiri, gimana daya tahan tubuhnya. Kedua adalah bagaimana faktor lingkungannya. Ya, kalau faktor lingkungannya tidak mendukung kesembuhan pasien, misalnya apa? Ekonominya tidak terlalu baik, sehingga kebutuhan nutrisi dari makanannya tuh tidak bisa optimal, gitu ya. Kalau kita minum obat aja, kita nggak makan dengan baik, ya otomatis penyembuhannya akan jadi terhambat, gitu ya. Atau memang dia tinggal di lingkungan yang padat sekali, sehingga higienitas daerah sekitarnya pun tidak baik, gitu ya. Bisa timbul infeksi-infeksi lain yang tidak mendukung untuk proses penyembuhan penyakit ini dengan yang kita harapkan, gitu. Ada juga faktor-faktor lain seperti faktor kepatuhan minum obat. Nah, si TBC ini tuh bukan penyakit yang satu hari minum obat. Kalau kita sudah terinfeksi atau diagnosis, ini masih nyambung kan ya? Sinyalnya. Ya dok, dokter. Terputus-putus nih dok. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Ya dok, sampai Ya. kepatuhan minum obat dok. Ya, yang ketiga tuh adalah faktor kepatuhan minum obat. Jadi TBC ini minum obatnya lama, ya. Biasanya 6 bulan minum obat. Dan obatnya tuh sebenarnya bukan cuma satu ya. Obatnya tuh ada 2 sampai 3 kemudian diturunkan menjadi 2 macam obat. Walaupun sekarang sediaannya udah jadi 1 gitu ya, tapi obatnya banyak, minumnya lama. Nah, kalau kita tidak patuh minum obat, artinya gini, seminggu minum obat terus tiba-tiba udah nggak batuk lagi nih anak saya nih, atau udah 1 bulan minum obat, wah udah nih, udah nggak batuk, udah nggak demam, berat badannya udah naik, udah sembuh lah anak saya dok, gitu ya. Kalau kita tidak patuh minum obat, kita apalagi sampai memberhentikan obat secara tiba-tiba gitu ya, tanpa anjuran dari dokter, otomatis kan dia belum sembuh ya, sebenarnya dia belum sembuh gitu, kumannya belum 100% hilang dari dalam tubuhnya, tapi dia udah selesai minum obat ya, dia akan timbul resistensi gitu. Jadi kayak obat yang sebelumnya malah mungkin nggak akan bisa dipakai lagi untuk ngobatin atau menuntaskan pengobatannya, dan bisa saja timbul komplikasi-komplikasi akibat infeksinya yang tidak diharapkan gitu. Jadi itu mempengaruhi sekali terhadap keparahan gitu. Jadi banyak faktor, bukan karena penyakitnya doang, tapi karena pasiennya juga dan karena kepatuhan minum obat dari pasiennya. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya.
Jelas dok, sangat jelas dok dipaparkannya. Terus dok, tadi kan juga penjelasan dokter bahwa TBC pada anak itu eh, bersifat infeksius ya dok ya. Mm-mm. Terus eh, dan penularannya kita ketahui seperti kayak COVID ya dok, droplet juga. Mm-mm. Tapi gimana sih dok untuk anak sendiri kalau misalnya COVID kan kita pakai masker saat ini ya dok ya. Terus kalau misalnya dengan kasus tuberkulosis pada anak, bagaimana anak bisa beraktivitas seperti biasa sih dok jika dinyatakan TBC? Karena apalagi kalau misalnya lingkungan atau tetangga tahu nih, eh, wah anaknya TBC nih gitu. Jadi mungkin penerimaan lingkungan agak berhati-hati ya dok. Tapi seberapa sih dok anak bisa beraktivitas gitu dok dengan didiagnosis TBC Oke. gitu dok? Jadi memang masih banyak stigma ya di masyarakat kita. Walaupun nih penyakitnya udah penyakit dari zaman dahulu kala, orang yang sakit TBC juga bukan cuma satu dua orang, tapi banyak banget gitu ya. Cuman masih ada aja orang yang em, mengucilkan orang tertentu gitu hanya karena stigma yang dibentuk akibat pemahaman yang kurang. Nah, jadi begini, benar tuberkulosis itu penularannya droplet seperti yang saya sudah bilang tadi, ya. Tapi pada kasus anak, ya, pada kasus anak terutama, tidak semua anak itu bisa memproduksi dahak, ya. Jadi eh, kalau anaknya usianya masih kecil, biasanya di bawah 5 tahun lah gitu. Kuman TB ini ditemukannya tuh di bawah banget. Jadi kalau kalau paru-paru tuh dia letaknya di bawah banget, ya. Ukuran kumannya juga kecil banget. Jadi satu, refleks dia untuk batuk itu tidak sesering pada dewasa. Makanya tadi dari awal kita bilang ya bahwa batuk itu merupakan salah satu gejala tapi bukan gejala yang sering kita temukan pada pasien anak. Ya, karena itu tadi kumannya ukurannya kecil, letaknya di bawah, di paru-parunya agak di bawah. Jadi refleks batuk itu jarang keluar dan sekalipun dia batuk, produksi sputumnya atau produksi dahaknya tuh belum ada gitu. Jadi kapan biasanya anak-anak yang usianya lebih besar gitu ya, misalnya di atas usia 10 tahun gitu, itu yang sudah bisa memproduksi dahak. Nah, inilah orang-orang yang beresiko untuk menularkan penyakit tersebut akibat dahak yang dikeluarkan itu mengandung kuman gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan dalam aktivitas anak gitu ya. Apakah anak yang sakit tuberkulosis harus pakai masker gitu ya? Ya tadi saya bilang kalau memang dia belum bisa batuk dan mengeluarkan dahak ya potensi dia untuk menularkan kepada orang lain tuh hampir nggak ada gitu. Tapi kalau dia sudah cukup besar, produksi udah ada, kita harus ajarkan dia satu etika batuk gitu ya. Pakai masker boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Sekarang kan orang udah sangat sangat lumrah ya pakai masker ya. Jadi kalau mau digunakan masker boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting adalah etika batuk ya, etika batuk, etika membuang dahak dan personal hygiene supaya kita tidak jadi sumber infeksi terhadap orang di sekitar kita. Dan karena gejalanya bervariasi, maka aktivitas yang bisa dikerjakan oleh orang atau seorang pasien anak yang terinfeksi TB itu juga tergantung dari gejala klinis. Ya, banyak sekali pasien saya yang nggak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi ya udah didiagnosis TB, dia bisa sekolah seperti biasa, dia bisa main seperti biasa gitu ya, nggak ada masalah. Kecuali dia memang menderita bentuk TB yang lebih berat, misalnya TB-nya sampai muncul penumpukan cairan pada lapisan parunya, membuat dia sangat-sangat sesak, bernafas saja sakit, itu tidak memungkinkan dia untuk beraktivitas normal gitu ya. Itu jadi ada batasan aktivitas. Atau dia infeksi TB yang menyerang selaput otak, timbul kejang gitu ya, atau penurun atau jadi tidak sadar gitu ya, atau gejala awalnya misalnya sakit kepala terus gitu ya, itu udah pasti mengganggu aktivitas. Tapi kalau gejalanya ringan ya, tidak ada sih batasan aktivitas, jadi sangat-sangat tergantung pada gejala yang timbul pada masing-masing anak. Itu. Pertanyaan selanjutnya apa tadi ya?
Iya nih dok, pertanyaan selanjutnya lagi dok. Penjelasannya ini ya dok ya, sangat dibukakan untuk mengenal tuberkulosis pada anak. Terus dok, kalau misalnya nih dok, pemeriksaan apa aja sih dok yang diperlukan untuk melihat apakah anak kita TBC atau enggak? Terus kalau dokter tadi katakan juga kepatuhan minum obat nih dok, selain kepatuhan minum obat, terapi apa aja sih dok yang tepat pada anak terkait pada sakit didiagnosis anak itu TBC dok? Oke. Jadi sebenarnya yang menjadi apa namanya PR lah ya, PR buat para dokter spesialis anak atau bahkan dokter-dokter umum lainnya, sebenarnya diagnosis TB pada anak ini tidak semudah kita mendiagnosis pasien dewasa dengan tuberkulosis, ya. Jadi banyak ragu-ragunya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi kelebihan diagnosisnya gitu ya, atau ya kayak tadi baru batuk aja kita belum singkirkan penyebab batuk lain, kita langsung bilang oh nih tuberkulosis nih gitu ya. Atau kita ngelihat foto ronsen yang gambarannya tidak normal gitu ya, ini tuberkulosis nih, langsung aja deh saya obatin. Itu juga hal yang apa namanya tidak terlalu baik gitu ya, baik untuk pasiennya atau untuk kedepannya nih proses pengobatan pada tuberkulosisnya gitu. Kedua, untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis, nomor satu tuh kita harus dapatkan kumannya gitu ya. Kalau kita mau periksa COVID, kita harus PCR gitu kan. PCR itu menentukan kumannya ada apa enggak, kumannya, virusnya ada atau enggak. Kalau pada tuberkulosis, karena penyebabnya adalah kuman, bukan virus, ya kita harus dapatkan kumannya. Dari mana kita dapatkan kumannya? Pemeriksaan dahak tadi. Cuman yang tadi saya bilang, dahak atau sputum pada pasien anak itu tidak selalu ada, ya. Dan kalaupun ada, sulit didapat gitu, karena tidak semua anak sudah mengerti bagaimana caranya mengeluarkan dahak. Dahak sama ludah itu beda ya. Ludah sama dahak beda. Dahak yang lebih kental gitu. Nah, kalau kita orang dewasa, kita udah bisa nih ngeluarin dahak gimana. Tapi kalau pasien anak, susah. Kita mau kasih tahu juga bingung anaknya, ya nggak bisa. Jadi untuk mendapatkan si dahak itu, kita butuh beberapa tindakan lah, misalnya gitu. Misalnya anaknya diuap dulu gitu ya, yang kayak uap untuk pasien asma gitu, untuk memancing dahaknya, terus kemudian dahaknya kita sedot. Baru habis itu dahak yang kita dapat tadi dilakukan pemeriksaan khusus ya, yang namanya pemeriksaan cepat molekular ya, atau pemeriksaan sputum BTA, basil tahan asam gitu ya. Jadi untuk diagnosis pasti, nomor satu kita harus dapatkan kuman. Kalau kita nggak dapat kuman, sebenarnya masih rancu. Tapi ada beberapa cara lain yang kita bisa pakai untuk membantu menegakkan diagnosis ini. Misalnya adalah dengan tadi ya, pelacakan riwayat kontak ada atau tidak. Karena itu besar sekali faktornya untuk membuat anak terinfeksi. Jadi kalau sudah ada bukti bahwa ada orang satu rumah nih, yang biasanya kontaknya paling erat kan orang satu rumah ya, atau yang menjaga, atau yang tinggalnya dekat dengan anak tersebut, yang terbukti tuberkulosis dari hasil pemeriksaan sputum, berarti kemungkinan besar anak ini sudah tertular karena kontaknya erat. Ditambah dengan gejala-gejala penyerta tadi yang saya bilang, berat badannya gimana, demamnya ada apa enggak, ya, lemah letih lesu enggak, dan batuknya bagaimana gitu. Ditambah dengan pemeriksaan penunjang, misalnya adalah pemeriksaan mantuk. Mungkin kita udah sering dengar ya mantuk ya, mantuk yang disuntik di kulit itu, di bawah kulit. Nah, mantuk ini sebenarnya membantu untuk menegakkan diagnosis, tapi dia punya kekurangan juga gitu. Dia nggak bisa bedain apakah saat ini orang itu lagi benar-benar sakit yang akut, yang butuh pengobatan, atau hanya sudah pernah sakit, atau sudah pernah terinfeksi oleh kuman tersebut. Gitu. Karena yang dibaca oleh mantuk ini tuh adalah ada tidaknya bukti kuman itu pernah masuk ke dalam tubuh kita.
gitu. Jadi kalau misalnya habis vaksin BCG, terus tiba-tiba batuk pengen dimantuk gitu, atau orang tuanya minta mantuk dong misalnya gitu. Yang bisa aja mantuknya positif karena kan dia habis vaksin BCG gitu ya. Atau dia sudah pernah tertular tuberkulosis sebelumnya, tapi karena tidak ada gejala, jadi orang tuanya tidak tahu. Ketika saat ini diperiksa, dimintakan untuk mantuk, bisa aja mantuknya positif, tapi mantuknya tuh nggak bisa kasih tahu ini sakit yang dulu atau sakit yang sekarang gitu. Jadi ada batasan, ada keterbatasan dari pemeriksaan mantuk itu atau uji tuberkulin. Tapi kalau kita tidak bisa lakukan pemeriksaan dahak atau tidak bisa dapat sampel dahak, maka mantuk ini boleh dipakai. Ya, pemeriksaan lain adalah apa? Pemeriksaan jaringan ya, misalnya penyakitnya pembesaran kelenjar getah bening gitu. Nah, itu bisa juga diambil sampel jaringan kelenjar getah beningnya, kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi namanya untuk nilai apakah memang ada bukti infeksi dari kuman tuberkulosis. Kalau foto ronsen dada tuh nilainya paling kecil dalam membuktikan infeksi tuberkulosis gitu, karena gambarannya tuh tidak khas. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang oh ini TB tapi cuma dari hasil foto toraks atau foto ronsen dada tuh sebenarnya meragukan gitu ya, kecuali gambaran foto ronsennya tuh ada satu gejala klinis TB atau tipe tuberkulosis yang foto ronsennya tuh khas banget gitu ya, jadi dia rata putih titik-titik putih merata. Kalau kita gambarnya seperti itu ya kita bisa bilang oke, ini udah pasti tuberkulosis, nggak perlu dia papain periksa apa-apa lagi, ini udah mutlak tuberkulosis, langsung diobatin boleh gitu. Tapi banyak poin-poin yang harus kita kumpulkan untuk menegakkan diagnosisnya kalau kita tidak bisa mendapatkan kumannya gitu. Jadi susah-susah gampang gitu ya, tapi semua bisa dikerjakan walaupun fasilitasnya di tempat yang terbatas pun tetap bisa gitu. Oke nih dok, penjelasannya sangat jelas ya dok ya. Dok, kita ada pertanyaan nih dok di Boleh. saat ini dok, dari Sandi Nugraha dok. Dok, gimana kalau anak yang sedang dalam pengobatan lupa atau tidak minum obat satu atau mungkin beberapa hari? Gitu dok. Dokter langsung jawab atau pertanyaan selanjutnya dulu nih dok? Boleh dikumpulin. Oke, itu pertanyaan pertama dok. Pertanyaan kedua dari Kak Rini Aritonang nih dok. Dok, anak teman saya didiagnosis TB. Ada benjolan di sendi, sudah diobatin 2 kali dan sudah baik. Tapi benjolannya masih ada ya dok. Apakah itu masih belum tuntas atau apa kira-kira solusinya untuk itu dok? Udah dok, itu 2 pertanyaan dulu dok. Ya, kita jawab pertanyaan kedua dulu ya. Kayaknya lebih seru nih pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, benjolan di sendi ya. Benjolan di sendi tuh macam-macam ya. Kalau misalnya ini benjolan di sendinya oleh karena tuberkulosis, ya berarti artinya sudah melakukan pemeriksaan histopatologi dari jaringan yang muncul di sendi itu. Kemudian hasil histopatologinya sudah menunjukkan bahwa oke, ini karena tuberkulosis gitu ya. Nah, benjolan ini kalau memang didiagnosis sebagai benjolan yang disebabkan oleh karena infeksi tuberkulosis, ya otomatis dia harus melengkapi dulu periode terapinya gitu ya, baru kemudian kita bisa evaluasi apakah ada perubahan atau perbaikan dari benjolan itu gitu ya. Seandainya setelah terapi atau terapinya sudah selesai lengkap, kemudian benjolannya masih ditemukan, ya harus dilakukan evaluasi lagi apakah masih terbukti adanya proses infeksi atau tidak gitu ya, atau apakah proses infeksi yang tidak tuntas itu disebabkan oleh karena kuman TB-nya itu sudah resisten terhadap pengobatan yang diberikan sebelumnya gitu. Karena sekarang ini banyak kuman yang sudah
tidak sensitif lagi atau resisten terhadap obat-obatan lini pertama gitu ya. Dan banyak juga yang bukan cuma satu obat aja yang dia resistennya, tapi udah beberapa obat yang dia resisten. Nah, itu bahaya tuh ya. Kita tidak walaupun kita udah obatin, sebenarnya kita nggak memberikan obat yang sesuai gitu untuk kumannya gitu, karena tadi tidak sensitif lagi. Nah, ini kalau ditemukan pada pasien anak, ini agak susah ya, karena berarti si penularnya dari si anak ini dia sudah apa namanya, kuman yang ditularkan oleh dia itu juga adalah kuman yang kita bilangnya apa, TB resisten obat gitu. Jadi dia nggak bisa lagi pakai obat yang kita kasih di awal. Nah, kalau kita tidak lakukan pemeriksaan BTA yang melalui tes cepat molekular, atau kita tidak lakukan pemeriksaan yang menemukan biakan kuman, ini susah dideteksi gitu. Jadi sangat-sangat riskan gitu untuk mengalami kegagalan terapi, karena si obatnya itu tidak tidak pas gitu ke kumannya gitu. Jadi baiknya sih dievaluasi ulang ya. Halo, Iya dok. kedengeran ya? Oke, Oh ya, jelas dok. tadi muter soalnya. Baiknya sih dievaluasi ulang ya, kondisi klinisnya. Terus nanti dinilai lagi gitu ya, apakah benar ini dia belum sembuh gara-gara emang kumannya masih ada, atau belum sembuh gara-gara kumannya udah nggak sensitif lagi sama obat gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan dari Sandi Nugraha Sandi ya. Nugraha dok. Iya dok. Nah, gimana kalau anak yang sedang dalam pengobatan lupa atau tidak minum obat 1 atau mungkin beberapa hari dok? oke, jadi ini salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pengobatan pada pasien dengan tuberkulosis. Ya, kenapa? Karena tadi saya bilang ini penyakit yang kronik, kemudian pengobatannya jangka panjang, diperlukan dukungan dari banyak pihak untuk untuk mensukseskan program pengobatan ini. 1, pasien anak pada umumnya belum memiliki kesadaran sendiri bahwa dia harus minum obat setiap hari. Ya kan? Pasien anak yang sudah remaja aja, yang sudah bisa dikasih tahu, kadang dia masih lupa-lupa. Misalnya, obat TB itu kan paling bagus dikonsumsi pada saat perutnya kosong gitu. Jadi biasanya kita suka sarankan minum pagi-pagi ya, bangun tidur, belum sarapan, minum obatnya gitu. Nanti kalau udah bangun habis mandi baru dia sarapan. Nah, kadang-kadang anaknya lupa gitu. Nah, kalau anaknya lupa, terus ibunya atau orang tuanya lupa juga, nggak ngingetin, berarti kan otomatis dia nggak minum obat tuh saat itu. Itu 1, baru lupa minum obat. 2, ada lagi yang nggak minum obat gara-gara apa? Kira-kira? Bosen. Merasa udah enakan, bosen ya dok ya? Udah enak dan bosen. Bayangin aja, saya disuruh minum obat setiap hari selama 6 bulan. Dan obat yang diminum tuh, walaupun 1 kapsul itu sudah mengandung berbagai macam obat, tapi jumlahnya mungkin 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet. Semakin besar anaknya, berat badannya semakin besar, ya otomatis jumlah obat yang digunakan lebih banyak dibandingkan anak yang berat badannya lebih ringan gitu. Lama-lama dia bosen, capek tiap hari suruh minum obat melulu gitu ya. Belum lagi efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh si obat ini. Ya, ada beberapa pasien yang mengalami gejala efek samping akibat si obat, misalnya muntah-muntah gitu ya, atau gejala lain lah seperti kupingnya yang nggak enak gitu. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan seorang pasien tuh jadi nggak minum obat gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya kan tadi, kalau nggak minum 1 hari gimana? Kalau nggak minum 2 hari gimana? Nah, itu yang namanya TB putus obat gitu ya. Kalau sudah dikategorikan sebagai TB putus obat, ya otomatis dia harus ngulang lagi ya. Dia harus ngulang lagi pengobatannya dari awal gitu ya. Biasanya sih
kita akan memberikan batasan gitu ya. Kita nggak akan, maksudnya kalau tidak minum obatnya itu masih belum lebih dari 2 minggu pada fase pengobatan yang di awal, itu dia apa namanya, terus masih ada gejala TB-nya, dia bisa ngulang lagi obatnya dari awal. Atau kalau pada fase pengobatan lanjutannya dia udah nggak minum obat lebih dari 2 bulan, jadi kan pengobatan TB 6 bulan tuh dibagi 2 bulan pertama sama 4 bulan gitu ya. Kalau di fase 4 bulan itu dia nggak minum obat selama 2 bulan, kita harus ngulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya dia nggak minum obat pada fase-fase awal 2 hari, nggak lebih dari 2 minggu, ya nggak, kita lanjutin aja obatnya gitu ya. Tapi kalau dia udah nggak minum pada fase awal itu lebih dari 2 minggu, kita ulang lagi dari awal. Jadi makanya sebelum ngasih obat, nomor 1 tuh edukasinya harus benar-benar masuk ke orang tuanya. Kita harus berkomitmen bareng-bareng antara si dokter, si pasien, kalau pasiennya udah cukup besar, dan orang tua pasien. Bahwa program pengobatan ini tuh benar-benar harus tuntas. Kita harus kasih tahu kenapa harus tuntas, apa alasannya apa, kalau tidak dituntaskan gimana, resikonya apa. Jadi harus paham dulu sebelum mulai obatnya. Karena bayangin aja, untuk ngulang sesuatu yang sudah berjalan panjang itu tidak mudah gitu ya, apalagi dengan segala efek samping pengobatan yang mungkin saja muncul pada pasien gitu. Jadi kalau dia itu tadi ya, jangan sampai putus obat sih, terutama ya jangan sampai putus obat. Tapi kalau sudah sampai putus obat, kurang dari 2 minggu pada fase pertama pengobatan bisa dilanjutkan, tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu harus ulang dari awal. Tapi kalau sudah masuk bulan ketiga atau lebih, nggak minum obat lebih dari 2 bulan, udah pasti kita ulang lagi dari awal. Jadi bisa ada pengobatan yang 9 bulan, ada yang setahun, hanya karena ketidakpatuhan dalam minum obat. Gitu. Panjang ya. Tapi sangat jelas, Dok. Hilang. Dok, ini masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Halo, Dok. Ya, Dokter Mildi. Putus nih, putus-putus, boleh diulang nggak? Oke, dokter udah dengar? Jelas, Dok? Belum, Halo, Dok. masih putus-putus. Oke, halo. Oke, halo, Dok. Jelas, Dok? Ya. Oke, Dok, nih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin tadi juga sebenarnya sudah dokter jelaskan ya. Tetapi ini ada pertanyaan dari Oktaulina. Apakah membahayakan atau mengancam jiwa TBC pada anak-anak, dokter? Mungkin Sorry, dokter bisa. nggak kedengeran. Udah, Dok? Boleh diulang nggak? Oke, Dok. Apakah membahayakan atau mengancam jiwa TBC pada anak-anak, dokter? Apakah membahayakan Atau mengancam jiwa TBC pada anak-anak? Oh, TBC pada anak itu membahayakan atau mengancam jiwa atau enggak gitu ya? Jiwa, iya, Dok. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, seumum-umumnya infeksi tuberkulosis Pak di Indonesia ini gitu ya, sepaham-pahamnya orang awam terhadap infeksi tuberkulosis, penyakit ini bukan selalu ringan, bisa saja dia menjadi berat. Gitu ya. Penyakit yang mempengaruhi faktor berat ringannya penyakit tadi saya udah sempat jelaskan ya. Tapi angka kematian pada tuberkulosis anak memang lebih tinggi kalau ada penyakit penyertanya. Gitu. Misalnya dengan gizi buruk gitu ya. Nutrisinya jelek banget, berat badannya rendah banget, sampai tinggi badannya pun tidak normal, dia masuk dalam kategori gizi buruk. Kalau sampai dia terinfeksi tuberkulosis, maka penyembuhannya itu sangat sulit. Angka kesakitannya tuh bisa jadi lebih berat dibandingkan pasien tuberkulosis anak yang tidak disertai dengan gizi buruk. Bahkan untuk menjadi meninggal itu juga cukup besar. Karena apa? Tubuhnya tidak punya modal untuk membantu memulihkan kekebalan tubuhnya lagi. Atau tidak punya modal untuk membantu melawan kuman yang sudah ada di dalam badannya. Kedua,
kalau tuberkulosis itu disertai dengan infeksi yang otomatis sudah menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti HIV. Ya, HIV sama TB ini temenan baik. Jadi kalau sudah terinfeksi HIV, akan sangat mungkin dia kena tuberkulosis. Karena itu badannya tuh nggak punya kekebalan tubuh, nggak punya antibodi, sehingga infeksi yang beredar di sekitar lingkungannya itu sangat-sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau ada penyakit penyertanya atau komorbidnya, kita bilang, maka resiko untuk dia menjadi berat, menjadi parah, menjadi meninggal, itu sangat besar. Kalau tidak ada komorbidnya, diobati dengan tepat waktu, dan patuh minum obatnya, TBC ini bisa sembuh. Ya, TBC ini bisa sembuh. Tapi saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, kalau dia ketularan dari seseorang yang kontak erat dengan dia, ya, kalau anak ini ketularan dari seseorang yang kontak erat dengan anak ini, maka yang harus didiagnosis dan diterapi bukan hanya si anak. Ya. Orang yang menularkannya itu juga harus terdiagnosis dan harus terapi. Karena kalau enggak, dia sembuh, si anak sembuh, yang menularkannya masih ada dan belum diterapi, tidak menutup kemungkinan akan ada infeksi berikutnya. Gitu. Jadi pengobatan itu benar-benar harus tuntas ya sampai sembuh, berikut dengan menghilangkan faktor-faktor yang bisa menimbulkan infeksi berulang. Gitu. Oke, Dok. Dok, masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Wah, berarti banyak yang ingin mengenal tuberkulosis pada anak nih, Dok. Kita tutup pertanyaannya, Dok. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Dok. Halo, Dokter Mildi. Ya. Ya, Dok. Ini dari Justina Butar-Butar. Izin bertanya, Dok. Saya Justina. Kalau sudah vaksin PCV, berapa persen, Dok, kemungkinan tidak terkena TB? Kemudian pertanyaan kedua dari Daniel Stumorang. Apakah penting pemeriksaan mantuk gitu, Dok? Oke, Dok, dipersilakan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi vaksin pneumokokus itu adalah vaksin yang membantu untuk mencegah infeksi atau penyakit berat yang disebabkan oleh karena Streptococcus pneumonia. Sedangkan tuberkulosis itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi dua-duanya sama-sama bakteri, dua-duanya sama-sama bisa menyebabkan pneumonia, infeksi radang paru ya. Tapi dia bukan kuman yang sama. Jadi ada si TBC, ada si Streptococcus pneumoniae, dua-duanya bisa bikin radang paru. Tapi penyebabnya berbeda. Jadi fungsi dari vaksinnya juga spesifik. Si PCV hanya untuk Streptococcus pneumoniae, sedangkan untuk mencegah si tuberkulosis kita kasihnya BCG. Kalau kita berikan salah satu, maka vaksin yang didapatkan oleh pasien tersebut hanya bisa mencegah atau mengurangi derajat berat penyakit akibat infeksi kuman tersebut saja, gitu. Ya, kasus yang paling sering adalah sudah diimunisasi BCG, tapi tidak mendapatkan imunisasi PCV, gitu. Jadi ketika dia terserang pneumonianya itu lebih sering disebabkan oleh karena Streptococcus pneumoniae. Karena dia belum pernah punya kekebalan tubuh akibat vaksin dari Streptococcus pneumoniae. Gitu. Jadi kalau sudah divaksin PCV, apakah dia bisa mencegah tuberkulosis? Ya jawabannya sih sebenarnya tidak 100% ya kalau dia sudah pernah diimunisasi BCG gitu ya. Tapi angka kejadian pneumonianya akan tetap ada gitu karena tidak ada vaksin yang 100% dia menjamin gitu kamu nggak akan sakit gara-gara TBC karena kamu udah divaksin BCG gitu, nggak ada gitu ya. Yang ada adalah kalau kamu terinfeksi, gejalanya tidak akan seberat kalau orangnya tidak diinfeksi gitu. Terus pertanyaan kedua tadi, apakah mantuk ya, soal mantuk ya? Gimana tadi pertanyaannya? Apakah mantuk itu penting? Gimana? Iya, Dok. Pertanyaannya dari apakah penting pemeriksaan mantuk gitu, Dok?
Oke. Jadi pemeriksaan mantuk tuh sebenarnya pemeriksaan yang umum, yang lebih umum pada pasien anak ya. Kalau di pasien dewasa sih ini udah nggak ada lah pasien dewasa yang dimantuk gitu ya. Karena mantuk atau uji tuberkulin itu sebenarnya hanya membantu untuk menegakkan diagnosis infeksi Mycobacterium tuberculosis jika kita tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya bakteri pada dahak. Karena itu tadi, si dahaknya susah didapat atau pasiennya memang tidak batuk yang berdahak gitu. Nah, si uji tuberkulin atau si mantuk ini bisa positif yang menunjukkan bahwa pasien itu sudah pernah terinfeksi TB sebelumnya atau pada saat ini sedang terinfeksi aktif. Tapi dia nggak bisa ngebedain apakah pasien ini sekarang butuh pengobatan atau tidak gitu. Karena yang dideteksi adalah kekebalan tubuh yang dibentuk akibat kuman yang sudah pernah masuk gitu. Jadi untuk untuk membantu menegakkan diagnosis, mantuk tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mantuk itu harus disertai dengan gejala khas TB ya, yang 4 gejala tadi saya bilang, disertai dengan pemeriksaan fisik lain yang mendukung dan pemeriksaan penunjang lain gitu. Misalnya status nutrisinya yang tidak baik mempengaruhi faktor resiko infeksi, kontak erat mempengaruhi faktor resiko infeksi, atau ditunjang dengan pemeriksaan fototoraks ya atau fotoronsen yang dia akan menambahkan scoring untuk kita menegakkan diagnosis. Tapi kalau cuman periksa mantuk aja, kita nggak cek lagi checklist yang lainnya, itu tidak sensitif untuk membantu diagnosis gitu. Jadi jangan pernah menggantungkan hanya dari satu pemeriksaan saja kalau kita tidak bisa menemukan kumannya. Gitu. Oke deh dok. Dok, Ya. kita bonus satu pertanyaan lagi dok ya. Waduh, Kayaknya oke deh. banyak nih mau nanya, tapi kita satu lagi deh dok. Karena dia konsultasi nih dok tentang anaknya. Dok, anak saya masih pengobatan TB bulan ke-5, tapi berat badannya masih seret naiknya per bulan. Apakah nanti pengobatan sudah selesai, baru BB anak saya naik banyak? Oke. Jadi pengobatan TB memang umumnya 6 bulan ya. Dan biasanya kalau sudah mendekati bulan ke-6 tuh semuanya udah membaik gitu. Jadi gejala yang membuat pasien itu datang ke dokter tuh biasanya sudah lebih berkurang atau sudah tidak ditemukan. Pada umumnya bulan kedua setelah pengobatan intensif, maka perbaikan klinis itu sangat-sangat jelas gitu ya. Tapi kalau sudah lewat bulan kedua atau bahkan sudah mau selesai pengobatan, perbaikan klinisnya belum nyata gitu ya, kayak ini, berat badannya masih seret, kita harus cek lagi faktor-faktor yang lain. Kalau berkaitan dengan berat badan, kita harus balik lagi, recall lagi sebelumnya. Makannya gimana sih anak ini gitu ya? Apakah kita udah memberikan makan dengan frekuensi yang tepat, dengan komposisi yang tepat, dan dalam jumlah yang tepat gitu ya? Makan 3 hari sekali dok, komposisinya nasi putih, sama telur, sama kecap. Itu aja dok setiap hari makannya. Yaitu tidak akan memberikan tambahan komponen nutrisi yang sesuai dengan fase pertumbuhan anak. Gitu. Jadi kalau kita bilang berat badannya seret naiknya per bulan, itu berarti kita harus lihat dulu apakah yang kita berikan sudah sesuai atau belum. Seandainya kita sudah memberikan yang tepat, yang maksimal, yang sesuai, tapi berat badannya tidak naik, kita harus nilai lagi gejala klinis lainnya masih ada atau tidak. Misalnya ketika dia datang ada batuk, ada demam, lemes-lemes. 3 gejala itu masih ada atau tidak. Kalau 3 gejala itu sudah tidak ada, hanya tinggal 1, kita cek faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi pertambahan berat badan. Misalnya ada faktor malabsorpsi, gangguan saluran cerna karena dia tidak bisa mencerna satu komponen nutrisi tertentu gitu kan, atau dia ada alergi terhadap komponen makanan yang lain gitu. Kita harus singkirkan, atau ada gangguan pada
kelenjar tiroidnya yang menyebabkan berat badannya jadi sulit naik, misalnya begitu. Jadi banyak yang harus kita nilai. Nah, kalau sudah seperti ini, baiknya sih konsultasinya lebih lebih ini lagi, lebih detail lagi gitu, sambil melihat pertambahan berat badannya. Dan kalau pada anak biasanya kita monitor ya setiap bulan ya, karena pengambilan obat kan setelah fase lanjutan tuh setiap 1-4 minggu sekali gitu. Nah, di situ kita lihat tren penambahannya seperti apa gitu ya. Kalau anaknya sudah lebih besar, memang penambahan berat badan sih nggak yang banyak-banyak banget gitu ya, kayak pada saat bayi gitu ya, atau pada saat balita gitu. Nanti bisa dikonsultasikan lah lebih lanjut untuk pasien ini gitu. Mudah-mudahan semuanya jelas ya untuk tuberkulosis. Kan kita masih ada lagi ya Zoom apa webinar lewat Zoom ya kalau nggak salah nanti hari apa tuh? Yang Hari Sabtu dok, tanggal hari 26 Sabtu. Maret. Mudah-mudahan Iya. yang ikut IG live hari ini juga ikut tuh ya hari Sabtu ya, supaya makin paham, makin pinter. Iya dok, ini kayaknya juga udah banyak banget dokter menjelaskan ya dok ya. Waktunya dok sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Mildy Felicia, spesialis anak, untuk diskusi kita saat ini. Kepada Sobat UKI hebat, semua sudah mendengar dan juga antusias yang menonton saat ini. Dan saat ini pun saya juga mempersilahkan dokter untuk memberikan pesan atau kesimpulan dari kita live IG saat ini, dok. Saya persilahkan, dokter. Sobat UKI semuanya, penyakit tuberkulosis itu masih merupakan penyakit yang menjadi beban untuk kesehatan di Indonesia. Kasusnya masih sangat banyak, angka kesakitannya pun juga tinggi, demikian juga dengan angka kematiannya masih tinggi. Ya, oleh karena itu kita harus lebih kita harus lebih aware lagi atau lebih kenal lagi dengan penyakit yang hidup di sekitar kita gitu ya. Saat ini penyakit bukan cuma COVID aja, masih ada yang lebih tua lagi dari COVID yang sampai detik ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, kenali gejalanya, pastikan ke tenaga kesehatan bahwa gejala yang ditemukan itu adalah tuberkulosis atau bukan, dan jika memang sudah ditegakkan diagnosis tuberkulosis, selesaikan pengobatannya dengan teratur sampai tuntas dan sudah dianjurkan oleh dokter untuk tidak lagi mengkonsumsi obat. Jadi motonya nih kalau untuk tenaga kesehatan adalah TOS-TB. Jadi TOS-TB itu singkatan ya, temukan, obati sampai sembuh gitu ya. Jadi kita dapat, kita obatin, pastikan dia selesai sampai sembuh. Jadi mudah-mudahan dengan itu pada tahun 2030 negara kita benar-benar sudah bebas dari kuman tuberkulosis. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih dok. Berarti kita tos ya dok ya. Temukan, obati sampai sembuh dok, tos ya dok ya. Oke dok, semoga diskusi ini bermanfaat bagi banyak teman-teman dan juga teman-teman Instagram Rumah Sakit UKI yang sudah standby dan mengikuti dari awal hingga akhir ini. Tidak lupa juga saya akan mengumumkan beberapa promo penting dari Rumah Sakit UKI di bulan ini, yaitu bulan Maret. Teman-teman bisa follow Instagramnya Rumah Sakit UKI. Di situ ada pemeriksaan kolesterol, medical check up healthy dan juga fungsi hati, dan juga ada USG MAME, pap smear, dan paket rehabilitas pertama COVID-19, paket rehabilitas 2 COVID-19. Akhir kata saya pamit undur diri. Jangan lupa buat info seputar info kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya bisa follow ya teman-teman ya Rumah Sakit UKI. Dan juga karena masih banyak kegiatan seru lainnya yang pastinya edukatif. Dan kami saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Mildy Felicia, spesialis anak. Dan jangan lupa, ilmu kita sangat bermanfaat hari ini, urusan berobat dan juga medical check up, datang ke Rumah Sakit UKI. Di mana? Di Cawang, Jakarta Timur. Yang pastinya di samping Fakultas Kedokteran. Mungkin beberapa orang bertanya di mana Rumah Sakit UKI, Fakultas Kedokteran, di sampingnya Rumah Sakit UKI.
Terima kasih dokter, terima kasih sobat hebat UKI. Sampai jumpa dan juga stay safe and stay healthy. Salam sehat dokter. Terima kasih. Selamat siang Selamat dokter. siang.